Student, welcome back. Nah, kali ini kita lanjutkan ya pembahasan tentang spatial distribution. Nah, kali ini kita akan bahas distribusi fungsi yang biasanya digunakan untuk statistical inference. Kita juga akan bahas sedikit tentang limit theorems. Oke. Nah, jadi topik kita kali ini adalah chi-square, Student's T, sama F distribution, lalu juga limit theorems. Nah, di pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang central limit theorem. Oke. Nah, yang pertama adalah spatial inference distribution. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas binomial, Poisson, uniform, normal, gamma, eksponensial, dan beta. Sekarang waktunya kita bahas chi-square, Student's T, sama F. Oke. Nah, sebetulnya T sama F ini sudah kita bahas semester kemarin, jadi harusnya Anda masih ingat. Oke, jadi kita review aja. Oke. Nah, remember that the aim of statistic is to make conclusion regarding population parameter from sample statistik. Nah, ini adalah fokus kita semester kemarin kan. Kita belajar mengambil kesimpulan tentang keadaan populasi berdasarkan sampel yang ada. Ingat waktu dulu Anda melakukan hypothesis testing dari sampel untuk bisa melihat bagaimana keadaan population. Nah, jadi dan ketika kita melakukan itu, kita menggunakan T-tabel dan juga F-tabel kan semester kemarin. Nah, since we do sampling randomly, sampel statistik itu juga termasuk random variable. Jadi sampel mean itu random, sampel variance itu juga random. Okay, the spatial inference distribution is a subclass of spatial distribution function that are used in inferential statistics apart from estimating mean. Nah, jadi ini chi-square, Student T sama F ini digunakan untuk inferential statistik. Inferential statistik tuh ini loh yang kita mengambil kesimpulan keadaan populasi seperti apa itu berdasarkan sampel. Nah, itu inference. Nah, we will see the use of all this spatial inference distribution on hypothesis testing and estimation. Okay. Nah, yang pertama adalah distribusi T atau biasa disebut Student's T. Nah, ini some data are normally distributed if the number of sample is sufficient. Nah, jadi ini betul sekali ya. Jadi beberapa data itu dia akan mengikuti distribusi normal selama jumlah sampelnya itu cukup. Biasanya semakin banyak sampel yang kita kumpulkan, semakin besar sampelnya, itu dia akan semakin mengikuti distribusi normal. Nah, if we obtain mean from a low number of sample, we can make inference based on Student's T distribution. Nah, tapi kalau misalnya jumlah sampel kita tidak terlalu banyak ya, misalnya di bawah 30, nah itu kita boleh pakai distribusi T. Jadi kita tidak pakai distribusi normal, tapi kita pakai distribusi T. Nah, sebetulnya distribusi T itu ya mengikuti distribusi normal juga, cuman dia agak sedikit berbeda. Nanti saya perlihatkan gambarnya. Nah, sometimes we face reality that we do not have large amount of sample. Nah, jadi T distribution is essentially the normal distribution approximation for small sample. Nah, inilah tadi kenapa saya bilang distribusi T itu mengikuti distribusi normal. Hanya saja dia sudah di-adjust untuk jumlah sampel yang kecil, misalnya kurang dari 30. Okay. Notasinya X equivalent to T n-1. Nah, n-1 ini adalah degree of freedom. Oke. Nah, formula PDF-nya atau probability density function-nya itu adalah fx sama dengan gamma dikali n plus 1 per 2 dibagi akar dari n dikali pi dikali gamma kali n per 2 dikali 1 plus x kuadrat dibagi n akar minus n plus 1 dibagi 2.
cukup ribet ya. Nah nanti tenang saja ya, sama seperti kemarin waktu kita mencari z-score di distribusi normal. Nah nanti ini juga bisa kita convert ke t-score, oke? Supaya nggak terlalu ribet. Nah expected value untuk distribusi t itu sama dengan 0, lalu variansnya itu sama dengan n dibagi n minus 2. Nah, t-distribution is often used to model sampling distribution. Suppose that we do random sampling from a population that has population mean U. There is a chance that the sample mean could be something different than U. Nah, jadi kalau misalnya ya kita punya populasi yang nilai rata-ratanya adalah mu, lalu kita ambil sampel, nah itu belum tentu nilai rata-ratanya sampel ini sama dengan mu, oke? This chance follows the distribution. Nah, suppose we obtain sample mean of x bar. Jadi x bar itu adalah sample mean, sedangkan mu itu adalah population mean. Oke, ini udah kita pelajari semester kemarin ya, jangan lupa loh. Population mean. Nah, kita ingat bahwa semester kemarin waktu kita melakukan t-test itu kita ingin melihat apakah sample mean sama dengan population mean, ya kan? Nah, maka di sini kita butuh x bar sama mu. Nah, maka untuk mencari t-score itu caranya adalah x bar dikurangi mu dibagi s dibagi akar n. Nah, ini ekuivalen dengan t n minus 1. N-1 adalah degrees of freedom ya. The model of the probability random sample we use t-distribution. Oke. Nah, ini adalah penampakan dari t-distribution. Jadi dia mirip banget ya polanya dengan normal distribution, cuman dia memang sudah di-adjust untuk sampel yang lebih kecil. Oke. Nah, ini juga ada tabelnya yang bisa kita pakai. Nah, jadi t-distribution has been standardized. All you need to know is the df. Df ini adalah degree of freedom. Degree of freedom. Lalu juga alpha atau probability. Or you can put the closest t value for the corresponding degree of freedoms or v. Okay, in this particular table, the degrees of freedom is denoted by v or the left column. Nah, jadi degree of freedom itu disebut juga v. Ya, jadi ini adalah degree of freedom, ini adalah alpha. Oke. Nah, cara nyarinya nanti ada sih, nanti kita ada soalnya di sini. Oke. Nah, jadi ini ada soalnya. Nah, suppose that we pick up 16 samples from a population that has a mean of 45. Nah, jadi ini adalah n-nya, ini adalah mu-nya. Oke, ini mu. The sample has a sample standard deviation. Nah, ini S. S itu adalah standar deviasi untuk sampel. Jadi ini adalah SD for sample. Kalau misalnya sigma, nah itu dia adalah standar deviasi for population. Nah, itu bedanya ya. Nah, what is the probability that mean of the sample is higher than 48? Ini udah kita pelajari sebelumnya sebenarnya ya. Nah, di sini kita cari t-score-nya. Caranya masukkan saja x bar dikurangi mu, maka 48 dikurangi 45 dibagi s dikali akar n. S-nya 6, akar n-nya 16, maka 6 per 4 ya berarti. Nah, ini kalau Anda hitung maka hasilnya adalah 2. Nah, maka probability x bar lebih besar daripada 60 ini sama dengan probability t lebih besar daripada t tabel. Probability t score, jadi t yang kecil ini adalah t score, sedangkan yang t besar ini adalah t tabel.
Oke. Nah, degree of freedom-nya 16 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, berarti di sini probabilitas X bar lebih dari 60 itu sama dengan probabilitas T lebih besar daripada T tabel. Maksud saya probabilitas T-score lebih besar daripada T-tabel. Nah, di sini T-score kita itu sama dengan 2. Nah, degree of freedom kita N dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, mari kita cari T-tabelnya dulu. Jadi karena di sini pertama-tama degree of freedom ya. Jadi ini adalah tabel T. Nah, Anda cari degree of freedom atau V yang sama dengan 15, yaitu yang yang ini ya, sama dengan 15. Nah, nanti di antara angka-angka yang ada di sini itu cari yang dia nilainya itu, karena di sini T-score-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi yang angkanya paling dekat dengan 2. Oke. Nah, kalau dari angka-angka ini berarti kan T-score 2 itu terletak di antara ini dan ini kan. Karena kalau sudah ke sini ini sudah lebih dari 2, ini jauh kurang dari 2, ini juga semakin jauh dari 2. Jadi dia ada T-score-nya itu untuk lebih besar daripada T-tabel, itu berada di interval antara ini dan ini. Nah, maka alfanya atau probability-nya itu adalah antara 0,025 sampai 0,05. Oke, kalau kita tarik ke atas, maka jadinya demikian. Oke. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa probabilitas X bar lebih dari 60 atau probability T-score lebih besar daripada T-tabel itu adalah antara 0,025 dan 0,05. Okay, so there is 2.5 to 5% chance that sample mean will be higher than 48. Okay. Nah, yang berikutnya adalah chi-square. The chi-square distribution is a special case of gamma distribution. Nah, jadi dia adalah special case of gamma distribution. Chi-square ini nanti di ekonometri Anda akan sering ketemu. Jadi ada beberapa tes statistik yang Anda lakukan yang distribusi distribusi fungsinya itu mengikuti chi-square. Nanti Anda akan tahu ketika belajar ekonometri. Nah, one of the most widely used probability distribution in inferential statistics, notably in hypothesis testing or in construction of confidence interval. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, banyak hipotesis testing, terutama di ekonometri nanti, yang mengikuti distribusi chi-square. Notasinya adalah X equivalent to chi pangkat 2K, di mana parameter K ini adalah degree of freedom. Jadi kalau di T tadi kita degree of freedom-nya notasinya adalah V, sekarang di chi-square degree of freedom-nya adalah K. Oke. PDF-nya rumusnya adalah Fx sama dengan 1/2 pangkat K dibagi 2 dikali gamma dikali K per 2 dikali X dikali K per 2 X pangkat K per 2 minus 1 dikali pangkat minus X per 2, dimana expected value-nya sama dengan K, variance-nya sama dengan 2K. Oke. Nah, ini bentuk chi-square distribution itu tergantung dari K-nya ya. Jadi yang warna kuning ini K-nya sama dengan 1, yang warna ungu ini K-nya sama dengan 6. Oke. Jadi sama kayak gamma, bentuknya tergantung parameternya. Nah, remember that in normal distribution, z-score represent the distance of any data point from its mean in terms of z times standard of deviation. The sum of all of these z-score tend to follow chi-square distribution. Jadi kalau Anda mencari z-score ya, itu kalau z-score-nya semua dijumlah, itu distribusinya mengikuti chi-square.
Jadi teoremnya let x1, x2, bla bla bla, xn are random sample from normal distribution, then zi are independent and standardized normal random variable for this. Nah, dan dia itu ekuivalen dengan chi-square. Oke. Ini kan rumus cara mencari z-score kan, x dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, itu nanti akan mengikuti distribusi chi-square. Oke. Nah, ini chi-square distribution. Sebentar. Nah, jadi sigma z squared, jadi z kuadrat itu sama dengan sigma dari ini rumus z-score seperti biasa ya. Jadi x dikurangi mu dibagi sigma dipangkatkan 2, itu dia nanti akan ekuivalen dengan chi-square dikalikan n. Oke, nah jadi sigma x dikurangi mu kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, sigma dan sigma. Anda pasti bingung ya, tapi matematika memang seperti itu. Jadi sigma yang ini itu untuk penjumlahan, sedangkan sigma yang ini itu untuk notasi standar deviasi. Ini memang bacanya sigma juga soalnya. Jadi emang kita harus membiasakan diri untuk membedakan sigma yang buat standar deviasi atau sigma yang buat penjumlahan. Oke? Dia bacanya sama-sama sigma. Nah, oke. Remember that sigma square, maksud saya variance, ini variance untuk sampel, itu rumusnya adalah 1/n dikali sigma xi dikurangi x bar kuadrat, which means sigma xi dikurangi x bar kuadrat itu sama dengan s kuadrat dikali n minus 1. Nah, ini kalau kita substitusi ini ke dalam sini, nanti kita akan mendapat rumus seperti ini. Jadi sigma dikali xi dikurangi x bar kuadrat dibagi sigma squared sama dengan s kuadrat dikali n minus 1 dibagi sigma squared, dan itu ekuivalen dengan dengan chi square dikalikan n minus 1. Oke. S-nya itu sampel variance ya. Jadi Anda jangan lupa kalau S sama dengan SD untuk sampel, sedangkan S kuadrat adalah variance untuk sampel. Nah, it means that our sample variance atau S squared for given population variance sigma squared follow chi-square distribution with n-1 degree of freedom. From this information, we can find the probability of obtaining some value of sample variance. Nah, ini adalah wujud dari chi-square table. Each number in the cell represent a chi-square value. Nah, jadi ini setiap angka yang ada di dalam sini itu adalah chi-square value. Oke. Ini degree of freedom. Oke. Nah, jadi ini ya tabel chi-square tadi. Yang kolom pertama ini adalah degree of freedom, sedangkan yang baris pertama ini saya pakai warna yang beda ya supaya nggak bingung. Nah, baris pertama ini yang ada di sini itu merupakan daerah sebelah kanan dari nilai x kuadrat atau daerah yang diarsir warna merah jambu ini. Kalau misalnya x kuadratnya itu ada di sini, nah maka daerah sebelah kanannya yang warna pink itulah yang saya warnai warna hijau ini. Oke. Jadi yang warna hijau itu daerah sebelah kanannya nilai x kuadrat atau chi squared. Jadi ini sebetulnya bukan x kuadrat tapi chi squared, tapi boleh juga disebut sebagai x kuadrat. Sedangkan yang kolom pertama itu adalah degree of freedom. Oke. Nah, mari kita masuk ke contoh supaya nggak bingung, supaya relate. Nah, suppose a random variable x has 42.4 population variance. Kalau population variance berarti apa? Berarti sigma. We take 25 sample from such population
what is the probability that the sample variance will be 60 to 70. Okay. Nah, ini adalah n-nya. Nah, ini kita mau nyari s ya. Sorry, s squared, bukan cuma s. Nah, remember that n minus 1 s squared dibagi dengan sigma squared itu ekuivalen dengan x kuadrat n minus 1 atau chi squared n minus 1 sama aja ya. We can convert any variance of x kuadrat by plugging in the variance into this equation. Nah, jadi kita disuruh cari kan probabilitas S kuadratnya antara 60 sampai 70, maka kita masukkan saja N-1 dikali S kuadrat untuk yang 60 sama yang N-1 dikali S kuadrat untuk yang 70 dibagi dengan sigma squared. Oke, nah X kuadratnya ada di antara keduanya. Nah, kalau udah, maka nanti kita akan ketemu yang ini sama dengan 33,8, yang ini sama dengan 39,52. Iya kan? Ya. Jadi antara 33,8 sampai 39,52. Oke, lalu kita cari selisihnya. Nah, maka kira-kira hasilnya adalah 0,075. Oke. Nah, di sini kita akan ketemu bahwa nilai chi squared-nya atau nilai x kuadratnya itu adalah 33,8 dan 39,52. Nah, jadi step berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita cari nilai ini sama nilai ini, cari di tabel. Oke, supaya kita tahu nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya itu adalah yang ini ya. Jadi ini adalah probabilitas. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa cari, karena tadi seperti yang saya katakan ya, nilai yang ada di sini semuanya adalah nilai x kuadrat atau nilai chi squared, maka kita tinggal cari nilai chi squared yang paling dekat dengan 33,8 dan 39,52. Nah, degree of freedom-nya di sini df-nya kan sama dengan n dikurangi 1, berarti 25 dikurangi 1, yaitu 24. Nah, mari kita cari di dalam tabel chi squared kita. Oke. Nah, cari yang degree of freedom-nya 24. Saya ganti warnanya aja ya biar Anda gak bingung. Cari yang degree of freedom-nya 24. Nah, lalu di antara angka-angka ini mana yang paling dekat dengan 30 berapa tadi? 33,88 dan 39,2. 33,88 dan 39,52. Nah, di antara angka-angka ini yang paling dekat itu adalah yang ini sama yang ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah ketemu, berarti probabilitasnya itu adalah yang ini, tarik aja ke atas, ini tarik ke atas. Nah, maka probabilitas variansnya antara 60 sampai 70 itu adalah kira-kira 0,1 dikurangi 0,025, yaitu 0,075. Oke. Nah, jadi begitu ya cara kita menggunakan tabel chi squared. Nah, ini kan kira-kira sama dengan 7,5%. Oke, jadi 7,5% itu probability variance sampelnya atau sample variance-nya antara 60 sampai 70. Oke. Nah, itu tadi chi square distribution. Nah, yang berikutnya adalah F distribution. Ini Anda sudah belajar ya. Ini ketika kita punya dua populasi, nah kita akan pakai F distribution. Oke. Mari kita lanjutkan. F distribution was formulated by Ronald Fisher, formulating the probability of observing two samples come from different population. For example, are grades from two different class different? Nah, jadi ini ada dua sampel dan dua populasi, kita pakai F distribution. For this kind of question, we make inference using F distribution. Notasinya adalah X equivalent to F D1 D2.
Rumus PDF-nya adalah fx sama dengan akar dari D1x pangkat D1 dikali D2 pangkat D2 dibagi D1x tambah D2 pangkat D1 tambah D2 dibagi X kali B kali D1 per 2 D2 per 2, di mana B ini adalah beta function. Parameter kita itu adalah D1 dan D2, di mana D ini adalah degree of freedom. Oke. Nah, teoremnya, suppose that we have two samples with size N1 sama N2 drawn from normal population dengan varian sigma kuadrat 1, sigma kuadrat 2. If the variance of random sample are given S1 kuadrat, S2 kuadrat, maka F itu sebetulnya sama dengan S1 kuadrat dibagi sigma S kuadrat 1, ya S1 kuadrat ya, S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Nah, ini akan ekuivalen dengan F yang degree of freedom-nya N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1. Oke. Nah, follow F distribution, the N1 kurangi 1. Nah, N1 kurangi 1 itu disebut dengan N numerator, sedangkan N2 dikurangi 1 itu disebut dengan denominator. Nah, jadi degree of freedom-nya kalau F itu ada 2, yang N numerator sama denominator. Oke. Nah, ini yang ini adalah tabel F ya. Jadi F itu nilainya selalu positif karena dia ada di sebelah sini. Nah, ini kalau Anda lihat tabelnya, yang atas adalah degree of freedom numerator, yang kolom pertama ini adalah degree of freedom denominator. Oke. Jadi yang N1 minus 1 itu yang ini, sedangkan yang ini adalah N2 minus 1. Oke. Nah, ini ada contohnya. Suppose that there are two online course A and B. Jadi ada 2 online course A sama B. The population variance of final grade in class A is 33,9. Kalau di kelas B 43,1. Jadi ini adalah ini adalah sigma squared. Nah, sigma squared 1, sigma squared 2. Atau saya kasih ya 1 sama 2 aja ya. Nah, a survey involves 7 sample from A. 7 samples from A class while 5 from B class. Turns out that the sample variance untuk A 37,4, untuk B 27,8. Nah, jadi ini adalah N1, ini adalah N2, yang 37,4 ini adalah S1 kuadrat, yang ini adalah S2 kuadrat. Nah, kita dikasih pertanyaan, what is the probability of observing result more extreme than this? Nah, jadi kita diminta berapa probabilitas untuk mengobserv hasil yang lebih ekstrim daripada apa yang kita punya tersebut. Nah, kita masukkan ke formulanya. F S1 kuadrat dibagi sigma 1 squared atau sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Maka masukkan saja rumusnya ya. Nah, ketemunya adalah 1,7 10. Nah, kita diminta untuk mencari probabilitas yang lebih yang kira-kira lebih ekstrim daripada itu. Itu artinya karena populasi F itu bentuknya seperti ini, jadi kita diminta untuk mencari yang lebih kanan lagi. Jadi yang lebih besar daripada 1,70. Oke. Maka probability yang kita cari adalah probability di mana lebih besar daripada F,64. Nah, ini 6 ini adalah N1 dikurangi 1, 4 ini adalah N2 dikurangi 1. Itu adalah degree of freedom ya.
N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1. Oke. Ini kok kayaknya tulisan saya kurang bagus. N2 dikurangi 1. Nah, maka kita diminta untuk mencari hal itu. Nah, mari kita cari. Oke, jadi kita cari probability yang lebih besar daripada F6,4. Nah, di sini kalau kita buka F tabel, ini saya bersihkan dulu ya supaya lebih enak. Nah, ini denumerator, yang ini numerator. Nah, kita tadi denumeratornya atau N2 minus 1-nya adalah 4, sedangkan N1 minus 1-nya adalah 6 ya 6. Nah, ini probabilitasnya kan banyak. Nah, ini kita pilih salah satu aja. Kalau di contoh kita pilih yang ini. Nah, ini kalau kita pilih yang probabilitasnya 0,1 lalu kita tarik. Nah, maka dia hasilnya adalah 4,01. Nah, ini hasilnya beda ya sama F kita yang ada di sini. Nah, ini berarti bisa Anda baca bahwa from the F tabel we can see that F 0.4 with probability 0.1 equals to 4.01 which is actually higher than counted F score. Therefore above equation does not hold. Oke. Nah, jadi kalau Anda ingat di sini kan semester kemarin kalau kita melakukan F-test kan kita ingin F-score kita itu lebih tinggi daripada F-tabel, ya kan? Kalau Anda ingat konsep yang kita sebut sebagai signifikan semester kemarin ya, signifikan itu kalau misalnya F-score itu lebih besar daripada F-tabel. Nah, tapi di sini yang kita temukan itu adalah F-score-nya lebih kecil daripada F tabel. Nah, ini artinya dia jadi tidak signifikan, atau kita bisa bilang bahwa berarti equation-nya ini does not hold. Jadi kalau dalam estimasi itu biasanya kalau kita temukan bahwa dia secara statistik tidak signifikan, itu berarti kita tidak lagi mengatakan bahwa equation-nya valid. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa equation does not hold. Oke. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang limit theorems part 1. Oke. Nah, pasti kita sudah sering mendengar istilah dari limit theorems atau ya limit theorems ya. Nah, maka kita pelajari dulu sebetulnya itu apa sih. Nah, in statistics we have what it's called the limit theorems. We saw that the frequency interpretation of probability depends on the long run proportion of times the outcome would occur in repeated experiment. Nah, jadi betul ya bahwa interpretasi dari probabilitas itu akan tergantung dari long run proportion dari outcome atau event yang terjadi di eksperimen kita. Jadi kita akan menginterpretasikan probabilitas atau menghitung probabilitas kan berdasarkan event yang kita lakukan di eksperimen. Nah, nanti semakin banyak eksperimen yang dilakukan, nanti cara menghitung probability-nya juga akan mengikuti eksperimen tersebut. Nah, we learn that some binomial probabilities can be computed using either the Poisson probability distribution using the limiting arguments. Many random variables that we encounter in nature have distribution close to normal probability distribution. Nah, ini benar ya bahwa banyak sekali hal di dunia ini yang akan mengikuti normal distribution. This modeling simplification are possible because of various limit theorems. Nah, jadi limit theorems ini itu erat hubungannya kenapa kita menggunakan normal probability. Oke. Nah, ada beberapa yang akan kita pelajari terkait limit theorems. Yang pertama adalah Markov's inequality. Nah, jadi misalnya saya punya sebuah dadu, maka kalau saya lempar dadu saya, nanti sample space-nya ya 1 sampai 6 ya kan, 1 2 3 4 5 6.
If the die is fair, artinya dadunya itu simetri ya. Jadi kalau dia punya 6 sisi ya bentuknya kubus seperti dadu biasa itu. Nah, itu disebutnya if the die is fair. Jadi dadunya simetri, maka probability untuk mendapat nilai 1 itu kan 1 dari 6 ya kan, 1/6. Nah, what is the expected value atau min? Minnya kalau Anda hitung, kita sudah berkali-kali ya menghitung expected value dari pelemparan dadu, maka itu tadi 3,5. Nah, now suppose that the die is not fair. Nah, tapi kalau misalnya dadunya itu tidak fair atau dia rigged, jadi gambarnya seperti apa ya? Jadi tidak seperti kubus, tapi dia tidak simetris ya. Maka nanti probability untuk setiap sample space itu tidak equal. Oke. Nah, seperti misalnya tadi sampel space-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi karena dadunya sudah rigged, jadi kayak gimana ya, dadunya tidak seperti dadu biasa lagi, tapi sudah dimodifikasi. Misalnya dia dimodifikasi untuk lebih sering keluar nilai 6 misalnya. Jadi di bagian yang nilainya 6 itu dikasih pemberat atau semacamnya. Nah, misalnya seperti itu kan dadunya sudah tidak fair lagi. Nah, maka nanti probabilitasnya itu beda. Nah, dalam kasus ini misalnya probabilitas keluar angka 1 adalah 0,1, angka 2 adalah 0, angka 3 adalah 0, angka 4 adalah 0, 5 adalah 0, dan 6 adalah 0,9. Nah, maka expected value dari dadu yang sudah rigged ini itu tinggal dikali aja. Jadi 1 dikali 0,1 tambah 2 kali 0, 3 kali 0, 4 kali 0, 5 kali 0 tambah 0,9 kali 0 itu sama dengan 5,5. Jadi bedakan hasil dari dadu yang masih fair sama dadu yang sudah tidak fair lagi. Nah, Markov's inequality states that for any given positive number A, probability x bigger than A is smaller equal expected value of x divided by A, or the probability for a random variable x to be higher for a given constant A is never more than the expected value of x divided by that constant. Nah, jadi contohnya, let's go back to our fair die example according to Markov's inequality. Jadi probability x lebih dari 3 itu pasti lebih kecil sama dengan expected value dari dadu tadi, yaitu 3,5 di sini. 3,5 dibagi dengan 3. Jadi di sini 3 ini adalah A-nya. Ini adalah A. Dimana nilai sebetulnya dari probabilitas P lebih dari 3 itu adalah setengah. Nah, jadi nilai dari probabilitas X lebih dari 3 ini tidak akan bisa lebih besar daripada 3,5 dibagi 3 atau expected value dibagi dengan A. Oke, jadi ini adalah expected value. Nah, this means equality holds. Nah, sama juga kalau misalnya kita ganti A-nya dengan 5, ya sama aja ya. Soalnya probability X lebih dari 5 itu adalah 1/6. Oke. Nah, tapi gimana misalnya kalau dadunya itu dadu yang sudah unfair tadi? Nah, maka kalau kita masukin ke rumus, berarti misalnya probability X lebih dari 5 berarti lebih kecil sama dengan expected value-nya. Jadi expected value-nya itu yang ini ya, expected value dadu yang unfair tadi. Kita masukin ke formula 5,5 dibagi 5 karena alfanya adalah 5. Nah, ini kalau misalnya kita hitung probability X lebih dari 5 itu 0,9. Nah, jadi meskipun dadunya itu sudah bukan dadu yang fair, aturan ini itu tetap berlaku. Oke. Nah, itulah yang disebut sebagai Markov's inequality. Jadi dia mengatakan bahwa tadi ya di sini
probability for random variable x to be higher for a given constant a is never more than the expected value of x divided by that constant. Regardless apakah tadi misalnya kalau di dadu apakah dadunya fair atau dadunya tidak fair. Jadi inequality kan ya, ini kan lambang inequality ya. Kalau equality kan berarti kan sama dengan. Nah, jadi ini adalah yang disebut sebagai Markov's inequality. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Chebyshev inequality. The result from Markov's inequality can be used to derive the next important inequality, yaitu adalah Chebyshev inequality. Nah, we know that, jadi ini tadi Markov inequality kan formulanya ini. Px lebih besar daripada alpha, itu nilainya pasti kurang dari sama dengan expected value dibagi dengan alpha. Nah, sekarang kalau misalnya kita ubah x-nya menjadi absolute value dari x dikurangi mu, maka kita punya probability x dikurangi mu lebih besar daripada alpha lebih kecil sama dengan expected value x dikurangi mu dibagi dengan a. Oke. Now let's take the square term of the right hand side of the equation. Nah, jadi di sini kita punya probability x dikurangi mu lebih besar daripada a lebih kecil sama dengan expected value x dikurangi mu kuadrat dibagi a kuadrat. Nah, notice bahwa x dikurangi mu kuadrat, expected value dari x dikurangi mu kuadrat itu adalah variance dari variabel x atau variance x. Oke. Nah, maka di sini P dikurangi maksud saya probability of x dikurangi mu lebih besar daripada a lebih kecil sama dengan expected value x dikurangi mu kuadrat dibagi a kuadrat. Nah, tadi kan x dikurangi mu kuadrat itu kan variance atau dia adalah sigma kuadratnya x. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa probability x dikurangi mu lebih besar daripada a itu lebih kecil sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan a kuadrat. Nah, kalau misalnya kita substitusikan a dengan k dikali standar deviasi, jadi a itu kita bisa substitusi dengan k dikali standar deviasi, maka di sini kita punya probability x dikurangi mu lebih besar daripada k dikali sigma lebih kecil sama dengan sigma kuadrat dibagi k dikali sigma kuadrat, atau probability x dikurangi mu lebih besar daripada k dikali sigma lebih kecil sama dengan 1 per k kuadrat. Nah, k di sini apa? Nah, k di sini itu dia adalah nanti kita jelaskan lagi, tapi secara singkat k itu adalah positive number. Jadi kita lanjut dulu, nanti k-nya akan lebih jelas lagi. Nah, jadi by complement rule kita bisa simpulkan bahwa probability x dikurangi mu kurang dari k kali standar deviasi itu lebih besar sama dengan 1 per k kuadrat. Nah, ini kita transformasi persamaannya ya dengan complement rule. Jadi Anda notice bahwa kalau misalnya tanda yang ini saya balik, maka tanda yang ini juga harus dibalik. Oke, lalu ada 1 di sini. Jadi ini jangan bingung, ini adalah complement rule of probability. Nah, the final equation ini itu disebut juga sebagai Chebyshev inequality. Oke. Nah, jadi teorinya adalah at least 1 minus 1 divided by k squared percent observation will lie between k standard deviation from the mean. Nah, jadi kalau Anda ingat dulu semester kemarin ya, saya sempat katakan bahwa saya sempat mencontohkan kalau misalnya di
distribusi normal, misalnya minnya ada di sini, lalu misalnya kalau geser ke sini, nah ini berarti dia 1 standar deviasi. Nah kalau geser ke sini berarti dia 2 standar deviasi. Kalau geser ke sini misalnya dia 3 standar deviasi. Nah angka 1, 2, dan 3, nah inilah si K. Jadi K itu adalah nilai positif gitu loh. Jadi dia berapa standar deviasi jaraknya dari nilai rata-rata. Nah, Chebyshev theorem ini mengatakan bahwa paling tidak ada 1 dikurangi 1 per K kuadrat persen dari observasi itu yang berada di wilayah K standar deviasi dari min. Jadi kalau misalnya K-nya sama dengan katakanlah 1, nah maka ada sekitar 1 dikurangi 1 per 1, oh sorry, ini kayaknya kurang asik kalau 1. Katakanlah K-nya misalnya sama dengan 2, nah maka akan ada 1 dikurangi 1 per 4%. Nah dari seluruh observasi itu yang berada di 2 standar deviasi dari min. Seperti itu. Jadi ada sekitar 1 dikurangi 1/4 berarti 3/4% dari seluruh populasi itu yang berada yang berada di wilayah 2 standar deviasi dari min, berarti di daerah sini. Kalau misalnya distribusinya mengikuti distribusi normal. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan oleh Chebyshev inequality. All we need to infer something using Chebyshev inequality are mean and standard deviation of the population. Nah, jadi yang penting itu adalah kita tahu minnya sama kita tahu standar deviasinya. Nah, formally for K bigger than 0, jadi untuk K lebih daripada 0, probability mu dikurangi K dikali probability X berada di antara mu dikurangi K sigma dan mu ditambah K sigma itu lebih besar sama dengan 1 dikurangi 1/K kuadrat. Oke. Atau kalau kita formulasikan maka sama seperti tadi. Nah, maka formulanya sama seperti tadi. Probability X dikurangi mu kurang dari K sigma lebih besar sama dengan 1 dikali 1/K kuadrat. Oke. Nah, ini ada catatan tentang Chebyshev inequality. Chebyshev inequality stated that no more than a certain fraction of values can be more than certain distance from the mean. Jadi dia erat kaitannya ketika kita mencari nilai itu tuh jaraknya berapa standar deviasi sih dari Jadi Chebyshev inequality ini erat kaitannya ketika kita mencari sebuah nilai dan kita mau tahu jarak nilai tersebut berapa standar deviasi dari nilai rata-rata. Nah, itu kita pakai Chebyshev inequality. Oke. Berikutnya, we can use Chebyshev inequality to calculate the distribution of certain interval as long as both sides are equidistant from the mean. Equidistant from the mean itu artinya misalnya kalau mu-nya di sini, jadi jarak yang sebelah kanan mu sama yang sebelah kiri mu itu sama, itu equidistant. Jadi misalnya di sini 2 standar deviasi, yang di sini juga 2 standar deviasi. Nah, notice that in Chebyshev inequality we do not need to assume a certain distributional shape of data. Nah, jadi sebetulnya kita nggak perlu mengasumsikan ya distribusinya itu mengikuti distribusi apa, karena Chebyshev inequality bisa dipakai untuk semua distribusi. Tadi yang saya contohkan di sini adalah yang distribusi normal. Oke. Ini di sini mu. Oke. Nah, how do we interpret this theorem? Nah, ini sama seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi yang tengah adalah mu, sebelah kanannya adalah mu tambah K dikali sigma, sebelah kirinya mu dikurangi sigma. Oke. Nah, ini mu ditambah K sigma itu artinya adalah min plus K times standar deviasi. Jadi berapa kali standar deviasi? Tadi yang saya contohkan kalau misalnya
K sama dengan 2 kan, maka mu ditambah 2 standar deviasi. Oke, ini misalnya dia gamma distribution. Nah, it reflects value of mean plus 2 standard deviation. Nah, sama ya, kalau mu dikurangi 2 standard deviation ya berarti mean minus 2 standard deviation. Nah, what does this expression mean? Jadi probability X berada di antara mu minus 2 standar deviasi dan mu plus 2 standar deviasi lebih besar sama dengan 1 dikurangi 1/2 kuadrat. Nah, ini kalau misalnya K sama dengan 2, then what Chebyshev theorem trying to show is the density of data will fall between mu minus 2 sigma and mu plus 2 sigma. Nah, jadi yang mau dikatakan oleh Chebyshev theorem, kalau K sama dengan 2, maka density datanya tuh ada di antara ini. Di antara mu dikurangi K sigma sama mu ditambah K sigma. Nah, jadi in this case, tadi kan kalau kita hitung, dia probability-nya lebih besar sama dengan 0,75. Ini artinya apa? Maka artinya adalah at least 75% of data will falls within 2 standard deviation from the mean. Artinya data kita itu 75%-nya ada di sini. Jadi 75% observasi kita itu ada di antara mu dikurangi K sigma dan mu dikurangi 2 sigma dan mu ditambah 2 sigma. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh. Suppose that in a league football match record mean attendance. Ini min kita 19.000 per game. Nah, saya tulis ya biar kita nggak bingung. Mu dengan standar deviasinya 2300. Nah, ini adalah standar deviasi. What is the least probability that a match attract between 13.250 sampai 24.750 penonton. Oke. Nah, pertama kita cari K dulu dengan cara solving mu plus K sigma dan mu dikurangi K sigma. Nah, kalau mu ditambah K dikali 2300, maka dia sama dengan 24.750. Sebenarnya sih harusnya ini nulisnya 24.750K. Oke. Sorry, bukan. Saya salah. Oke, ternyata ini sudah benar. Nah, jadi ini sama dengan kalau kita hitung benar ding. Ya benar. Benar. Sorry. Nah, ini berarti benar 24.750 dikali K. Nah, kalau yang ini yang mu dikurangi K dikali 2300, ini sama dengan 1350 atau 13.250K. Nah, ini kalau Anda cari pakai persamaan, Anda akan ketemu K-nya sama dengan 2,5. Nah, maka kita masukkan ke rumus probability-nya. Probability mu dikurangi 2,5 sigma. Probability X berada di antara mu dikurangi 2,5 sigma dan mu ditambah 2,5 sigma lebih besar sama dengan 1 dikurangi 1/2,5 kuadrat. Nah, ini kalau Anda cari, maka nanti ini itu akan ketemu 0,84. Nah, jadi the probability that a match attract sekian sampai sekian penonton, 13.250 sampai 24.750 penonton, itu adalah at least 84%. Oke. Jadi caranya gitu ya. Nah, apa bedanya Chebyshev inequality sama z-score? Jadi let's assume that our attendance example is normally distributed. Kan z-score kan buat distribusi normal kan? Maka interval ini, interval X ada di antara mu dikurangi 2 sigma dan mu ditambah 2 sigma bisa dikonvert ke dalam z-score.
Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam z-score, nanti jadinya begini. Karena ini kan sudah menjadi x-nya ya. Nah, maka kita convert ke dalam z-score. Ini sama dengan x-nya, ya kan? Kalau cari z-score itu kan x dikurangi mu dibagi sigma, ya kan? Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus probability mu dikurangi k sigma dibagi sigma. Lalu kita cari z-score-nya sebagai intervalnya cz, oke? Nah, maka kita akan ketemu bahwa it would be z-nya akan berada di antara -2,5 dan 2,5. Nah, nanti akan ketemu 0,986 atau ini kan ada sekitar 98%. Nah, ini ternyata dia lebih besar daripada 84%. Nah, jadi gimana? Jadi ternyata hasilnya beda ya antara yang z-score sama yang Chebyshev. Nah, ini kenapa beda? Nah, karena kalau di Chebyshev kita kan tidak secara spesifik ya menentukan distribusi datanya itu mengikuti distribusi apa. Nah, sedangkan kalau misalnya z-score itu kan kita akan selalu mengasumsikan bahwa distribusi datanya itu mengikuti distribusi normal. Nah, kalau misalnya kita tuh nggak tahu sebetulnya data kita mengikuti distribusi apa, nah itu memang mungkin bisa dibilang ada baiknya bahwa ya kita tidak pakai z-score. Misalnya kita pakai t tadi kalau misalnya sampel kita kecil, tapi bisa juga dengan Chebyshev inequality. Jadi ini mana yang benar, mana yang salah? Ya sebetulnya bukan masalah benar salah ya, cuman bedanya kenapa hasilnya beda itu adalah karena yang Z itu mengikuti distribusi normal. Itulah kenapa hasil dari Chebyshev inequality sama Z itu beda. Oke. Nah, yang berikutnya ini subbab terakhir yang akan kita bahas yaitu law of large number. Nah, ini pasti Anda juga sudah sering dengar. In reality, it is practically almost impossible to obtain data for the whole population. Oke. Jadi susah ya untuk mendapat data dari seluruh populasi, bahkan sensus penduduk saja itu ya kadang-kadang belum 100% semua populasi itu bisa didapatkan. Nah, that's why we learn statistic and sampling method. Nah, makanya kita belajar statistik sama metode sampling. Karena kita ingin sampel yang representatif terhadap populasi. Nah, but what if we have resource and obtain more and more sample? Nah, gimana kalau kita mengumpulkan sampel yang lebih banyak? What would happen to the data and our conclusion? Apa yang akan terjadi pada data dan konklusi kita kalau kita bisa mengumpulkan sampel yang lebih banyak lagi dan yang lebih banyak lagi? Nah, the weak law of large number explain that as more sample is obtained, the sample mean would rarely deviate from the population. Nah, jadi law of large number itu intinya adalah dia mengatakan kalau Anda mengumpulkan sampel yang lebih besar dan lebih besar lagi dan semakin besar, itu semakin besar sampel Anda, dia akan semakin mengikuti populasi. Jadi deviasinya dari populasi itu semakin kecil. Jadi sekali lagi ya, semakin besar sampel, deviasinya dari populasi itu semakin kecil. Jadi sampelnya akan semakin mirip dengan populasi. In other words, we get closer to the true value of population. Nah, makanya kalau Anda punya sampel yang besar, itu Anda bisa mendapat estimasi yang semakin dekat dengan nilai sebenarnya di populasi. Nah, jadi kan kalau kita ngambil sampel, itu kan sebetulnya kita melihat estimasi dari sampel atau istilahnya fitted value. Jadi ada fitted value, ada real value. Nah, real value-nya itu yang di populasi. Tapi kalau sampel Anda semakin banyak, semakin besar, fitted value sama real value-nya itu bisa dekat. Nah, this is what is called the law of large number. One of the most important law in mathematics and natural science. Oke. Nah, jadi ini sedikit pembahasan tentang law of large number ya. Itu tadi intuisinya. Nah, sekarang kita masuk ke formula. Nah, following Chebyshev inequality,
Tadi kita tahu bahwa probability X dikurangi mu lebih besar sama dengan K sama dengan sigma kuadrat dibagi K kuadrat. Nah, kita ingat bahwa X bar itu sama dengan 1/n sigma dikali XI. Kalau misalnya random variable X punya varian sigma squared, maka X bar will have variance of sigma squared dibagi dengan N, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tukar X dengan X bar, lalu kita balik inequality sign-nya. Nah, jadi ini saya balik, ini juga saya balik, ini kan dibalikan ya. Nah, maka nanti kita akan oh by the way, ini kayaknya ada penulisan yang agak salah di bagian Chebyshev-nya, sebentar ya. Mana ya Chebyshev? Nah, ini harusnya lebih besar. Iya enggak sih? Oke. Nah, ini ada penulisan yang salah. Ini harusnya itu saja. Nggak ada sama dengannya. Oke, nah ini kalau misalnya tandanya kita balik, nah maka kita akan punya rumus seperti ini. Jadi tadi X-nya diganti dengan X bar. Jadi X bar itu adalah sigma XI dibagi N dikurangi mu. Ini adalah, biar Anda nggak bingung, saya kasih tanda ya. Ini adalah X bar. Oke. Nah, tulisannya kurang cantik. X bar. Nah, seperti itu. Jadi X bar dikurangi mu lebih kecil daripada K, maka dia lebih besar sama dengan 1 dikurangi sigma kuadrat dibagi N K kuadrat. Nah, ini kenapa ada N-nya di sini? Karena dia ini adalah varian sampel. Varian sampel. Jadi yang ini ya, ini varian sampel. Nah, jadi yang tadinya kita kan di sini Chebyshev inequality-nya kan pakai populasi nih. Sekarang kita ganti ke sampel. Jadi ini pakai sampel. Sorry ya. Ini pakai sampel, yang ini pakai populasi. Oke. Nah, if we increase n to the level that approach infinity, nah kalau misalnya n-nya kita tambah terus sampai menuju infinity, maka nanti jadinya seperti ini. Maka dia nanti nilainya sama dengan 1 atau mendekati 1. Oke. Nah, equation ini yang mendefinisikan law of large number. Jadi di sini dikatakan bahwa the sample mean will differ from population. The sample mean. Jadi sample mean kan rumusnya ini will differ from population mean by less than an arbitrary constant k more than 0 with probability tends to 1 as n tends to infinite. Jadi sebenarnya ini intuisi yang tadi ya. Jadi kalau sampel Anda n-nya semakin besar, maka nanti nilai dari sampel dengan populasi itu akan semakin dekat, atau lama-kelamaan nilai dari sampel itu akan hampir menyamai populasi, bisa menyamai populasi. Seperti itu. Jadi in other words, as sample size increase, sample mean will be more and more likely to be equal to population mean. Oke, ini adalah intuisi dari law of large number. Oke. Nah, ini yang terakhir, catatan aja, law of large numbers apply for all types of distribution. Jadi ini untuk semua distribusi ya. So we don't have to specify which type of distribution our data has. As n grow higher, the probability that distance between sample mean and population mean is less than any arbitrary number of k. Oke, jadi kalau misalnya n Anda semakin besar, maka nanti sample mean sama population mean tuh nilainya akan semakin dekat. Nah, kalau misalnya saya pilih K itu 0,001, itu sama aja. Kalau
meskipun K Anda sangat kecil ya, itu kalau misalnya N-nya semakin mendekati infinite, maka nanti jarak antara sample mean sama population mean itu most likely akan kurang dari 0,001 tersebut. Oke. Nah, jadi apa lessonnya di sini? Jadi rule of thumb-nya adalah more sample, more accuracy. Jadi semakin banyak sampel yang bisa Anda dapatkan, maka akurasi dari estimasi Anda itu semakin baik. Dan kalau memungkinkan, if possible, always go for larger sample size. Nah, ini nanti Anda akan sangat merasakan ketika sedang skripsi ya, terutama kalau Anda mau menulis skripsi yang kuantitatif. Nanti dengan sampel yang kecil itu biasanya estimasinya akan agak-agak aneh, agak-agak membingungkan. Tapi kalau misalnya sampel Anda besar, nanti lebih enak mengestimasinya. Ini saya mengatakan dari sisi statistik dan ekonometri ya, karena di sini yang saya contohkan adalah skripsi yang sifatnya kuantitatif. Oke. Nah, kira-kira itu saja materi di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.